Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, senang sekali saya Andi Tenrulan bisa menjumpai Anda, yaitu di podcast perdana Election TV KPU Provinsi Sulawesi Barat. Dan senang sekali juga karena hari ini saya tidak sendiri, saya sudah kedatangan tamu perdana nih di tamu podcast. Tamu jauh ya? Tamu jauh Election TV KPU Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Adi Arwan Alimin selaku anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan suasana kantor yang alhamdulillah sejuk sekali hari ini tentunya teman pemilih. Kami akan bahas tema yang sangat menarik di podcast perdana hari ini, yaitu tentang makna kemerdekaan. Ini masih nuansa 17-an ini Pak ya. Dan juga sejarah penyelenggaraan pemilu di Provinsi Sulawesi Barat. Dan ini meskipun masih di akhir Agustus Pak ya, Pak Adi pasti tentu punya makna sendiri untuk memaknai kemerdekaan, khususnya bagi penyelenggara pemilu seperti apa? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas program podcast untuk election pemilu 2024 ini. Ya, ini saya kira tema yang menarik tentang makna kemerdekaan dan pemilu, ya, atau pemilu. Jadi salah satu asas kita atau prinsip kita dalam pemilu ini kan bebas itu free ya. Jadi apa yang dikandung oleh makna kemerdekaan itu adalah kebebasan bagi pemilih dalam menyalurkan pilihannya, gitu ya. Nah, terkait dengan pemilu dengan pemilih, khususnya yang generasi muda sekarang ini, kita berharap bahwa mereka dapat menginternalisasi nilai-nilai kemerdekaan ini dalam wujud mereka untuk lebih banyak atau lebih bebas mencari tahu siapa yang mereka harus pilih misalnya dalam pemilu, baik pileg, pilpres maupun di pemilihan nanti. Ya, jadi saya kira kita berangkat dari situ dulu bahwa kemerdekaan yang hakiki dalam urusan pemilu ini adalah ketika suara itu bebas disalurkan. Jadi bukan hanya penyelenggara juga, tapi khususnya bagi pemilih, Pak ya. Bahwa memang penyelenggaraan pemilu itu, pemilih ini harus bebas, tanpa tekanan, pressure dari mana saja. Ya, kalau untuk urusan penyelenggara, kemerdekaan kita ini dalam menyelenggarakan pemilu atau pemilihan itu tanpa tekanan, tanpa tekanan dan intervensi. Jadi ketika penyelenggara mampu terbebas dari intervensi atau intimidasi misalnya, ya itulah makna kemerdekaan bagi kita, yang juga telah diwariskan oleh para founding father di negara ini. Iya, baik, ya teman-teman, kita masih tentang sejarah penyelenggaraan. Kita tahu selama kurang lebih berapa tahun KPU Sulbar berdiri. Pak Adi juga pasti kurang lebih sudah nyaris 10 tahun Pak di KPU Provinsi ini. Dan tentunya di podcast perdana ini Pak, kita sengaja memberikan informasi khusus nih bagi teman pemilih yang cari tahu sebenarnya kapan sih KPU Provinsi itu berdiri dan ceritanya seperti apa Pak? Kalau dalam catatan kita, KPU Provinsi terbentuk ini pasca pemekaran dari Sulawesi Selatan. Jadi dahulu Sulawesi Barat ini bagian dari secara administratif itu atau secara sosial budaya itu bagian dari Sulawesi Selatan. Nah, ketika Sulawesi Barat terbentuk atau lahir pada tahun 2004 yang lalu, itu secara otomatis terjadi pemisahan wilayah. Nah, dalam catatan kita bahwa proses persiapan penyelenggaraan pemilihan gubernur misalnya itu dimulai pada tahun 2006 ya, atau sebelumnya ya. Waktu itu saya masih berkecimpung sebagai wartawan dan melihat banyak persiapan-persiapan dalam urusan persiapan pengisian calon anggota DPRD di Sulawesi Barat, kemudian seleksi KPU Provinsi waktu itu.
dan kemudian persiapan tahapan pemilihan gubernur pada tahun 2006 yang lalu. Iya. Jadi titik tolak kelahiran atau sejarah KPU provinsi ini, Provinsi Sulawesi Barat ini, itu tentu tidak bisa dipisahkan dari sejarah berdirinya provinsi ini dan dimulainya pilgub pertama pada tahun 2006. Gitu. Jadi garis besarnya bahwa KPU Provinsi Sulawesi Barat ini pun terbentuk di tahun 2006, Pak ya? Iya, seperti itu. Dan Pak Adi pada saat itu sempat sebelum masuk sebagai anggota komisioner sempat memberikan berita juga ya tentang kepemiluan di Sulawesi Barat. Saya termasuk wartawan yang cukup kritis terhadap KPU gitu. Mengkritik KPU iya. Sendiri. Seingat saya pernah membuat tajuk di Harian Radar Sulbar itu judulnya Apa Kabar KPU Provinsi Sulawesi Barat. Itu menyorot, Pak. Itu masih ada catatannya. Ya kita melakukan kritik, kemudian sumbang saran bagaimana sebuah pilgub pertama itu dilakukan dengan baik. Isinya apa, Pak? Ya, kita berharap bahwa konstruksi pilgub itu atau pemilu di Sulawesi Barat itu harus dijaga dengan integritas yang tinggi oleh para penyelenggara. Gitu. Iya, dan itu memang pertama, Pak ya, penyelenggaraan pertama pemilihan di Provinsi Sulawesi Barat. Ya teman pemilih, tahan dulu, kita akan bahas lagi nih tentang bagaimana penyelenggaraan pemilu pertama di Sulawesi Barat bersama tentunya dengan Pak Adi Arwan. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana. Baik, teman pemilih, terima kasih masih bersama kami di Election TV, podcast KPU Sulawesi Barat Perdana. Masih bersama dengan Bapak Adi Arwan Alimin selaku anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat. Dan masih membahas pembahasan sebelumnya ini Pak, terkait bagaimana kondisi Provinsi Sulawesi Barat saat pertama kali persiapan pemilihan kepala daerah. Iya. Sepanjang ingatan saya, ya tentu saja karena baru mekar dari Sulawesi Selatan, tentu segala persiapan infrastruktur atau sarana pendukung itu sangat terbatas. Ya waktu itu saya masih bekerja sebagai reporter di Radar Sulbar dan melihat bahwa awalnya KPU Provinsi Sulawesi Barat ini itu diurusi oleh Pak Tahir Madani gitu ya. Selaku pendiri juga. Ya mungkin dialah orang yang pertama yang bertanggung jawab ya. Ya kenapa saya tahu persis karena kita sering berkomunikasi waktu itu. Ya dan itu mengambil tempat di salah satu wisma atau di Wisma Manakara, tempat 5 ya, kalau saya tidak salah. Lalu kemudian mereka pindah ke Jalan Andi Pangeran Petarani di dekat Masjid Raya. Jadi itu saya kira proses-proses yang saya lihat pada awal-awal Sulawesi Barat ini. Dan tentu kondisinya sudah sangat berbeda dengan apa yang kita rasakan hari ini dengan dukungan infrastruktur, kemudian kantor yang sudah lebih lebih bagus Pak ya. Ya, enggak sewa lagi kan? Ini sudah milik sendiri. Berarti, Pak? Ya mereka kontrak atau dipinjamkan oleh pemerintah. Ya. Iya, dan ini kita tahu nih Pak bahwa sebelum di KPU Provinsi Sulawesi Barat, Pak Adi kan di Komisi Penyiaran kan? Ya, sebelum ke KPU. Dan itu pasti fokusnya beda Pak di penyiaran, KPU berbeda. Apa yang dirasakan Pak kemudian pindah ke KPU? Yang berbeda tentu saja tupoksinya ya. Urusannya bahwa kalau di Komisi Penyiaran itu kita ngurusi mengenai isi atau konten siaran, ya, yang ada standar penyiaran itu.
ya pengawas konten penyiaran lah yang diatur oleh Undang-Undang Penyiaran. Iya. Kemudian di KPU ini tentu tugas yang kita emban itu jauh lebih mungkin lebih dinamis, jauh lebih multi ya pokoknya jauh lebih sibuk ya dibanding di sebelumnya. Nah, kalau semasa di Komisi Penyiaran itu tugasnya kan hanya mengawasi Media, Pak ya? media, khususnya media penyiaran, sementara di KPU berbeda. Iya. Ya, ada yang berbeda, istilahnya, berbeda tupoksinya, ya, dan ya sebenarnya semua pekerjaan ini sama beratnya sebenarnya, ya, karena beda fokusnya. Lebih, iya. Dan ternyata di KPU ini tentunya lebih menantang, Pak ya? Ya. Sama saja. Ya tentu kadarnya jauh lebih berat, ya, tantangannya jauh lebih, karena di sini lebih banyak aspek kepentingan, banyak orang yang harus kita fasilitasi gitu. Nah, ini tentunya teman pemilih juga mau tahu, Pak, tantangan KPU Sulawesi Barat saat pertama menyelenggarakan pemilihan itu sendiri. Ya, saya kira paling terasa, Pak. Saya kira yang paling terasa itu adalah bahwa dukungan sarana. Itu yang pertama tadi yang saya katakan, bahwa pada tahun-tahun pertama itu saya melihatnya internet belum sekencang hari ini, kemudian daya dukung staf yang masih sedikit, sementara dia harus melayani mengurusi pekerjaan berat ini dengan geografi yang luar biasa. Ya, sekarang saja ini dengan kekuatan sumber daya manusia kita yang sudah cukup banyak, ya kita masih terkendala oleh banyak hal ya, khususnya menjangkau daerah-daerah yang sulit kita jangkau secara lebih cepat karena banyaknya tantangan di lapangan. Dan itu kalau dari sisi tantangan pada saat KPU provinsi sendiri itu baru dibentuk. Yeah. Nah, yang baru kita rasakan ini, Pak, ini di pandemi 2 tahun belakangan. 3 tahun belakangan. Apa yang menjadi tantangan yang menurut Pak Adi Arwan itu sangat dirasakan oleh KPU provinsi sendiri? Ya awalnya kita menganggap bahwa kita mungkin akan kesulitan ini menghadapi pemilu, khususnya pemilihan 2020 yang ada di 4 kabupaten itu. Ya, tapi alhamdulillah ternyata dengan tantangan pandemi yang luar biasa, ya, kita bisa melakukan atau melaksanakan semua tahapan pemilu atau pemilihan 2020 itu dengan baik, ya, meski kita menghadapi persoalan pandemi COVID ini, ya. Kenapa saya katakan kita mampu melewatinya? Karena tingkat partisipasi kita malah cukup bagus. Jadi kritik orang terhadap penyelenggaraan pemilihan 2020 kemarin itu bahwa tidak akan tinggi partisipasi, itu ternyata tidak. Iya. Ya, malah kalau di Sulawesi Barat ini itu tingkat partisipasi kita secara umum itu di atas 80%. Ya, kalau untuk membuat rerata di 4 kabupaten ini, misalnya dari Pasangkayu, Mamuju Tengah, Mamuju dan Majene, itu hampir 86% rata-rata partisipasi kita. Jadi itu jauh dari kekhawatiran kita bahwa pandemi itu akan menurunkan tingkat partisipasi. Ya, jadi tapi ini bukan pekerjaan KPU semata sesungguhnya ya, karena semua orang turun dalam upaya peningkatan partisipasi, bagaimana masyarakat itu tetap percaya dan tidak takut datang ke TPS. Iya. Pada hari H waktu itu ya. Karena bisa takut, Pak. Banyak orang takut karena banyak larangan berkumpul dan sebagainya, tapi ya ternyata itu bisa dilewati, ya. Dan pada hari ini dibuktikan bahwa 86% sekian partisipasi itu melebihi standar nasional 7,5 kalau tidak salah, Pak. Iya, itu melampaui itu ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa di Sulawesi Barat ini dengan tingkat partisipasi yang rata-ratanya itu selalu melampaui target nasional, sesungguhnya urusan berat dan urgen bagi kita itu adalah bagaimana pilihan-pilihan masyarakat yang datang ke TPS ini tidak hanya kuantitasnya, tapi kualitasnya gitu. Ya, bagaimana setiap pemilih atau warga pemilih kita ini makin cerdas dalam menyalurkan partisipasinya pada hari H nanti.
ya. Ya, tentu saja bahwa partisipasi itu tidak hanya selalu dimaknai bahwa nanti mereka datang di hari H di TPS itu nanti, itulah partisipasi. Tapi partisipasi itu seharusnya dimulai dari ketika tahapan pemilu atau pemilihan ini dimulai. Seperti hari ini, ya. Kita sementara menghadapi verifikasi administrasi parpol dan ini kita membutuhkan partisipasi supaya warga atau pemilih itu makin melek terhadap tahapan gitu. Betul. Saya kira. Ya, itu menjadi catatan juga bahwa sebenarnya yang namanya partisipasi itu Pak bukan hanya pada saat sampai di mencoblos saja, tapi sejak tahapan kita mulai harusnya masyarakat sudah ikut berpartisipasi. Ya luar biasa sekali. Kita akan sambung lagi nih, kita akan lebih mengarah terhadap partisipasi hubungan masyarakat yang memang menjadi divisi dari Pak Adi sendiri nih teman-teman. Tapi setelah yang satu ini masih bersama kami di podcast perdana Election TV KPU Provinsi Sulawesi Barat, dan saya masih bersama dengan Pak Adi Arwan di pelataran ini ya, kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat di sore hari ini. Pembahasan kita tentunya masih menarik terkait dengan partisipasi. Ini memang sekedar informasi untuk teman-teman pemilih bahwa Pak Adi Arwan juga merupakan Kordif Parmas di KPU Provinsi Sulawesi Barat. Nah Pak Adi, sejauh ini Pak, bagaimana kemudian persiapan yang dilakukan khususnya Parmas di KPU Provinsi Sulawesi Barat? Tentu saja persiapan kita dimulai dari penguatan SDM, ya, karena tipologi pemilih itu dari pemilu ke pemilu itu makin berubah, ya. Kalau dulu mungkin 20 tahun lalu, 10 tahun lalu, pola-pola program partisipasi kita itu mungkin agak konvensional, lebih banyak tatap muka misalnya secara langsung dan sebagainya. Kemudian persiapan kita untuk pemilu 2024 ya, atau pemilihan 2024 ini tentu metodenya atau model program yang akan kita laksanakan itu sedikit akan jauh berbeda dibanding dengan apa yang kita lakukan sebelumnya, ya. Alhamdulillah di Sulawesi Barat ini atau di KPU provinsi ini kita banyak melakukan terobosan yang sifatnya best practice ya bagi pihak lain yang mungkin melaksanakan program yang relatif sama. Ya, misalnya saya contohkan bahwa kita pernah meraih rekor muri karena kita membuat program partisipasi dengan sosialisasi terpanjang di Indonesia. Ya, itu tahun 2014 kalau tidak salah ya. Nah, dan program-program lain yang sifatnya itu lebih edukatif dan itu lebih mencerminkan upaya kita untuk meningkatkan partisipasi. Ya, tetapi semua model atau metode, strategi dan pendekatan yang akan kita lakukan mengenai partisipasi ini itu tetap menomorsatukan peran pemilih atau masyarakat. Ya, jadi karena itulah yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat. Ya, makanya yang kita dorong itu mereka tidak hanya berpartisipasi hanya di hari H, tetapi berpartisipasi sejak awal. Ya, misalnya sekarang mereka dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan verifikasi administrasi parpol misalnya. Ya, kedua nanti 1-2 bulan ke depan ini kita akan memasuki masa coklit misalnya pencocokan dan penelitian mengenai data pemilih. Di situ peran serta masyarakat itu sangat penting supaya tidak terjadi persoalan mengenai orang tidak terdata atau merasa diabaikan dalam daftar pemilih menjelang hari H. Padahal ini prosesnya berjalan sejak berbulan-bulan sebelum hari H. Nah, kemudian persiapan-persiapan lain yang saya sebutkan tadi, pertama tentu di lingkup KPU provinsi sendiri. Ya, kita memperkuat sumber daya manusia kita di sini. Misalnya melakukan beberapa pelatihan ya, peningkatan kompetensi, misalnya bagaimana menggunakan gawai atau menggunakan smartphone dalam mengambil gambar atau memproduksi konten misalnya. Kenapa ini penting? Karena itu tadi yang saya sampaikan tentang tipologi pemilih ini yang
akan lebih banyak anak muda gitu, ya. Betul. Jadi pemilih pemula di Sulawesi Barat ini itu dalam data pemilih sementara kita yang terakhir itu per Juli lalu itu 34%, ya. Itu data real tentang jumlah pemilih muda gitu kan. Jadi pemilih muda itu terdiri dari pemilih yang berusia 17 tahun atau mereka yang baru akan memilih di 2024 itu. Di 2024. Ya. Jadi saya melihat catatannya kemarin itu hampir 35%. Ya, data pemilih muda kita. Apa artinya bahwa hampir 40% atau 35% ini pemilu 2024 atau pemilihan 2024 nanti itu akan sangat ditentukan oleh anak muda. Ya. Kemudian ini anak muda yang saya maksudnya adalah pemilih yang dari 17 tahun sampai 30 tahun. Ya, yang itu biasa disebut orang sebagai pemilih milenial atau pemilih generasi Z. Kita juga memiliki level pemilih misalnya yang berusia 30 tahun sampai 40 tahun yang juga jauh lebih kritis. Kalau itu digabungkan, maka kita memiliki potensi pemilih dengan daya partisipasi yang saya yakin cenderung akan meningkat karena mereka banyak di media sosial. Nah, jadi kita sekarang di Provinsi Sulawesi Barat ini secara khusus dan teman-teman divisi partisipasi di seluruh kabupaten ya, di 6 kabupaten di Sulawesi Barat, kita fokus di situ. Kita fokus. Ya, bukan berarti bahwa kita akan meninggalkan metode-metode konvensional, ya. Tetapi kita akan mungkin memperbesar persentase pendekatan kita terhadap media sosial, ya. Apalagi sekarang ini fluktuasi misalnya WA, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya itu dapat kita baca dalam banyak survei misalnya di media-media mainstream itu sangat fluktuatif, ya. Jadi apa yang harus dilakukan misalnya untuk bersosialisasi di Facebook? Gimana strateginya? Apa kalau di YouTube gimana caranya? Nah, itu yang sering kita diskusikan. Dan saya yakin bahwa kita bisa menyasar pemilih dari itu, dari media sosial ya. Kalau kita cenderung menyasar ke media sosial, itu berarti bahwa kita sangat peduli pada peran anak-anak muda atau generasi Z dan milenial gitu kan. Nah, saya kira begitu. Jadi memang bisa dibilang Pak bahwa memang sekarang strategi untuk Parmas KPU Provinsi sendiri memang khusus di main di dunia internet. Ya, itu hal yang tidak bisa kita nafikan ya, karena semua orang sekarang hampir memiliki gawai, smartphone dan sebagainya. Ya, meskipun kita tidak boleh juga mengabaikan bahwa ternyata dalam beberapa survei yang misalnya dirilis oleh Kompas misalnya, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya anak-anak muda itu peduli pada pemilu, ya, dengan cara mereka sendiri. Ya, jadi ya ini kan menjadi bagian dari strategi sesungguhnya ya, bagaimana memanfaatkan ceruk pemilih pemula yang sangat banyak ini di Sulawesi Barat, pemilih mula dan pemilih muda ya maksudnya ya, itu bisa dimanfaatkan yang baik oleh partai politik atau peserta pemilu ya. Jadi kita ingin menyampaikan pesan itu bahwa banyak sekali loh anak muda ini yang berpotensi dan itu bisa diajak berkomunikasi dalam program yang berkesesuaian dengan dunia mereka gitu. Dan kalau bisa bocoran juga nih Pak untuk teman pemilih, treatment atau pendekatan seperti apa sih yang memang perlu kita lakukan, karena kita tahu nih Pak bahwa pendekatan anak muda sekarang itu multi banyak gaya, kita bisa pakai apa saja yang kita bisa. Dan kalau dari KPU Provinsi sendiri khususnya bagian jadi kita misalnya mempelajari fenomena apa itu yang lagi tren di Jakarta itu, di Citayam itu kan. Betul. Itu menunjukkan bahwa ada kelas-kelas sosial tertentu yang mampu melakukan kreativitas dan kita bisa hadir di sana. Ya, jadi seperti itu. Jadi sesungguhnya pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan adalah kita harus mampu lebih banyak membaca kebutuhan pemilih sesungguhnya. Ya. Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Tentu pemilih-pemilih yang berada di pedesaan itu memiliki kebutuhan yang berbeda dengan anak muda misalnya yang berada di daerah urban, ya. Seperti kita tahu bahwa di Sulawesi Barat ini
Ya tentu kita bisa mengelompokkan misalnya daerah-daerah yang cukup homogen, kemudian ada yang heterogen. Lalu misalnya kita di kota provinsi ini di Mamuju ini, ya saya pikir itu mungkin sudah tipikal urban ya. Dan itu pendekatan strategi sosialisasi pendidikan pemilih itu akan jauh mungkin lebih menantang. Makanya SDM-nya juga harus dibekali, Pak ya. Iya, gitu. Jadi saya selalu percaya bahwa dengan sumber daya manusia yang bagus, kita bisa melahirkan output atau outcome yang lebih bagus bagi kualitas pemilu yang kita harapkan. Baik, ini tidak terasa nih teman pemilih, kita sudah hampir 30 menit nih berbincang dengan Pak Adi Arwan. Kita sudah sampai di closing statement nih Pak. Apa closing statement yang mau disampaikan dan informasi yang penting yang bisa disampaikan ke teman pemilih? Ya, jadi teman pemilih dimanapun Anda berada, suara Anda sangat menentukan masa depan daerah kita atau bangsa kita ini. Ya. Persentase Anda dalam jumlah data pemilih itu sangat besar. Ya. Jadi masa depan bangsa ini, daerah ini itu berada di tangan anak-anak muda yang berani menyalurkan pilihannya secara merdeka. Gitu. Ya, merdeka. Merdeka. Baik, ini kita temanya merdeka tentang sejarah dan juga tentunya untuk menggait teman pemilih jangan golput ya dan ikut berpartisipasi dalam semua tahapan pemilihan serentak tahun 2024. Baik, terima kasih Pak Adi Arwan atas waktunya. Terima kasih. Semoga di podcast selanjutnya kita bisa berbincang lagi dengan Pak Adi Arwan. Tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Dan ini adalah podcast perdana kita. So, teman-teman jangan lupa subscribe kanal YouTube KPU Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Election TV KPU Provinsi Sulawesi Barat. Dengan ini saya... Komen dan share ya? Ya, komen dan share juga, betul Pak. Komen dan share ya di kanal YouTube kita. So, terima kasih atas kebersamaannya. Dan saya Diten Rulum serta kru yang bertugas undur diri. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast Election TV KPU Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU melayani integritas 24 jam bersama KPU kita bahagia. Terima kasih.